Sorry ya, ternyata saya nggak di mute. Tadi teriak-teriak, Masya Allah. Assalamualaikum, ibu-ibu. Ini Salam. Pintar Jakarta. Akhirnya bisa kopdar juga. Iya, ini baru 11 orang yang join, Masya Allah. Ini masih Ya, banyak yang mau masuk teh. Oke, stop. Ya. Teteh tutup dulu dia. Nanti kalau misalnya pas mau mulai, dia langsung kontak Teteh ya. Ya teh. Udah mulai itu belum? Baru 11. Ini pos nggak apa? Pos nggak? Udah pada siap semua ya? Yuk, Mama Jabodetabek. Kamera sebisa mungkin dinyalain semua ya, Mak. Kan kita kopdar ya konsepnya. Jadi biar ketemu muka, biar kenal muka. Banyak mobil. Ini masih banyak yang mau masuk. Belas orang. Kemarin yang ngelis udah 20-an ya. Udah jam 1:02. Yuk, masih ada yang bisa diajakin nggak, Mak, teman-temannya? Yang Jabodetabek. Ini ada siapa nih yang masuk? Dinyalain aja kameranya ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nadia. Bentar, Mak. Lagi nyantai nih, Mak. Alhamdulillah baik. Ya? Lagi nyantai nih, Mak. Iya, tadi selesai makan siang. Iya. Kopdar offline udah pernah datang belum ya, Mak? Waktu itu udah pernah ketemu saya belum? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah, Mak. Alhamdulillah ya, kita masih bisa kopdar meski lewat Zoom ya. Iya, Mak. Biasanya piknik kalau zaman sebelum pandemi dulu piknik di mana gitu, di Monas, di Ragunan. Mbak Dia Depoknya di mana? Saya Depoknya di ini ya, dekat Transmart Carrefour di Jalan Dewi Sartika ya. Oh, iya. Saya di Cibinong, Mbak Dia. Oh iya. Cibinong deket sama itu loh, Mbak Lestari Hastanto yang ownernya bakso sederhana Cibinong. Oh iya, dekat ya. ya. Iya. Ada berapa? Udah 15 nih ya. Kita tunggu lagi sekitar 5 menitan lagi deh ya. Iya, Mak. Biar banyak yang ikutan. Ini saya lagi woro-woro juga nih, sambil woro-woro juga.
Gila udah masuk belum? Mana nih? Mana nih? Oke, 16 yang masuk. Sekitar 20-an lagi deh kita mulai ya. Kameranya dinyalain dong. Ini baru berapa orang nih yang nyalain kamera? Nah, ini ada banyak nih yang mau join. Halo, Mak Rodiam, Mak Intan, Mak Tanti, Mak Dila, Mak Rina, ada Mak Riza. Halo, Mbak Dewi. Iya, Dinyalain Assalamualaikum. semuanya. Halo Mbak Dia. Mbak Feby, halo. Halo semuanya, Mak. Dinyalain aja ya kameranya ya, biar kenal muka. Udah dinyalain. Kobar nih. Nggak usah malu-malu nih, pada mama semua toh ya. Gelap Mbak. Di sini. Nggak apa-apa. Oh, susah. Jangan bilang susah. Ayo, kamera on semua. Mbak Rina. Ya, dikit lagi nih. Halo, Mbak Rina Kresna. Nyalain aja ya kameranya. Banyak wajah-wajah baru nih yang biasanya belum pernah ketemuan ya. Banyak wajah-wajah baru. Mak Tanti, halo. Halo Mbak Dia. Mak Tanti area mana ya Jabodetabeknya? Saya di Depok. Oh, di Depok deket dong sama aku. Sama-sama Depok. Iya. Tapi Depok kan udah deket Cibinong. Oh iya. Batasan lah ya. Mbak Rina lagi sibuk apa nih? Kayaknya lagi sibuk ngajar ya. Halo, maaf tadi ada itu suara. Alhamdulillah, Mak Heni, halo. Masuk juga. Vera, Mariska. Ya. Udah 19, 20 udah. Cukup ya? Lagi batuk aku, Mbak. Batuk minum jahe-jahe, Mak. Manjur. Ah, sudah semuanya udah tak minumin, tetap aja ini. Apa tuh batuk? Jeruk nipis sama kecap juga bisa tuh, Mak. Ini udah kemarin udah aku ini. Aduh, nggak tahu deh.
Ntar aku Semoga cepat sehat ya, kasih Mak. video dulu. Ini udah 19, kita mulai aja deh ya. Sambil Ya. biar yang masuk-masuk nyusul, kita mulai aja deh ya. Biar nggak kelamaan nunggunya. Kalau Assalamualaikum, Mbak Indari. Kalau udah bisa dimulai, Teh. Udah 21 orang yang join. Assalamualaikum. Oke, silakan dia dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Pintar Jabodetabek? Lihat di atas. Akhirnya hari ini kita bisa kopdaran ya. Perkenalkan, saya Dioktivita, Kapten Mak Pintar Jabodetabek yang biasanya tiap hari suka muncul di grup ya, kasih info-info dan menyapa mama semua. Kalau sebelum pandemi kita biasanya ngumpul piknik ya, cari tempat di sekitaran Jabodetabek. Namun karena pandemi Kebun seperti binatang. ini, iya kebun binatang sambil ajak anak-anak ya Teh. Alhamdulillah akhirnya bisa kopdaran lagi walaupun via online, tapi yang penting bisa ketemu muka lah ya. Udah pada masuk semua ini sekitar 19-20-an. Mungkin bisa dimulai aja ya Teh materinya. Kreatif dan inovatif di masa pandemi. Oke, baik teman-teman. Terima kasih dia sudah mengundang saya untuk hadir di Kopdar Mak Pintar Jabodetabek secara Zoom. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengalokasikan waktu. Ini ngedadak juga ya, maksudnya ngedadak saya undang juga sebagian di channel. Dan mungkin teman-teman yang setiap pagi ngikutin saya di Zoom. Aduh, ini berarti 2 kali saya nge-Zoom sama Teh Indari. Mudah-mudahan nggak pernah bosan untuk ikutan nge-Zoom ya, Masya Allah. Teman-teman, pandemi atau resesi ini diperkirakan sampai 2022, konon katanya seperti itu. Artinya memang itu di belakang dia ada kaki siapa itu ya, kelihatan. Oke, artinya kita harus benar-benar siap banget gitu kan terkait dengan apa yang harus kita lakukan supaya kita di masa pandemi dan resesi ini kita bisa survive. Ya, dan survive itu dimulai dari survival secara mentali. Jadi kalau saya lihat banyak orang yang dia itu kemudian di masa pandemi dan resesi ini dia jatuh, biasanya dimulai dari mentalnya dulu yang jatuh. Rasa takut gitu ya, kemudian khawatir yang berlebihan, kemudian juga ngelihat orang lain seperti itu, kemudian ada yang namanya horor tersendiri di masa pandemi ini. Nah, makanya yang pertama ketika Anda ingin lebih kreatif dan lebih inovatif di masa pandemi, siapkan dulu mentalnya, itu yang pertama. Karena memang ini tidak mudah. Ya, resesi itu bukan hanya melanda Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, bagaimana
kita bisa lebih siap menghadapi kondisi seperti ini, disiapkan dari mentalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Teh, apa yang harus dilakukan lagi? Yang ini yang saya lakukan, teman-teman, ketika di masa pandemi seperti ini. Saya banyak belajar. Ya, terutama saya belajar dari para tokoh-tokoh, saya belajar dari para pebisnis yang dinilai dia itu sangat survive banget di masa krisisnya. Karena kalau kita ngomongin tentang krisis, tentang resesi, ini bukan yang pertama kalinya dialami oleh Indonesia ataupun oleh dunia. Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa resesi ya, mulai dari tahun 98, kemudian di 2000 sekian juga kita pernah mengalami resesi, tapi ternyata kita mampu untuk melewati itu. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang malah bertambah besar gitu kan ketika dihantam dengan yang namanya resesi ekonomi dunia atau resesi ekonomi negaranya gitu. Ternyata saya harus belajar dan banyak yang melakukan itu, dan ternyata teman-teman yang membuat para perusahaan itu bisa survive itu karena mereka dinamis banget dengan kondisi. Maka saya belajar nih bagaimana caranya saya bisa dinamis pada kondisi. Salah satu contoh, di masa pandemi ini semua orang sudah menjalankan, mereka harus stay at home gitu ya, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jiwanya, juga ada peraturan-peraturan stay at home. Maka tidak bisa kan kita stay at home kemudian nggak ngapa-ngapain, cuman ongkang-ongkang kaki saja, cuman diam di rumah tapi nggak ada ide untuk ngapain aja. Maka kemudian yang dilakukan oleh banyak orang adalah dinamis. Saya ada di rumah, apa yang harus saya lakukan? Dan ternyata yang harus dilakukan adalah mereka yang awalnya mengaku gaptek, kemudian mereka dipaksa untuk jualan online. Mereka yang mengaku gaptek, mereka kemudian dipaksa untuk belajar lebih banyak lagi. Ya, jadi belajar lebih banyak lagi, dinamis pada kondisi. Nggak ada lagi sekarang orang bilang saya mah lagi gaptek teh, saya mah udah tua teh, saya mah sarananya minim teh untuk online, nggak ada. Ya, semua dipaksa untuk tetap bergerak. Kalau teman-teman tadi pagi dengerin saya nge-zoom dengan salah satu tokoh ya, salah satu inspiring woman ya, namanya adalah Mbak Sania. Beliau ini menulis buku dari doyan gratis menjadi pebisnis. Ya, beliau cerita bagaimana beliau itu mengembangkan bisnis dari yang tidak punya modal. Bahkan yang tidak punya modal aja harus berpikir dan bergerak. Bagaimana caranya dengan modal yang seadanya saya bisa bergerak. Ya, jadi otaknya itu harus bergerak terus, dan otak hanya bisa bergerak kalau ditambah ilmunya. Ya. Makanya dengan kondisi pandemi seperti ini, kondisi resesi seperti ini, saya tidak pernah berhenti untuk melakukan yang namanya itu sharing. Saya tidak berhenti untuk melakukan sharing. Salah satunya adalah setiap pagi saya melakukan Zoom. Setiap subuh saya mengajar di pasukan reseller saya. Untuk apa? Untuk nambah ilmu mereka supaya mereka bisa bergerak. Tapi apakah Teteh hanya mengajar? Tidak, saya pun belajar. Saya ikut coaching lagi, saya ikut training-training. Karena saya juga tidak mau kehabisan amunisi. Tidak mau saya kehabisan ide-ide. Tidak mau saya kehabisan langkah. Saya mau ngapain lagi? Jadi resesi pandemi ini sebenarnya bisa ditaklukkan kalau teman-teman mau beradaptasi dan juga teman-teman mau terus bergerak untuk nambah ilmu. Ya, ketika bilang ini sudah zamannya online, bergeraklah ke online. Ini sudah zamannya menampilkan produk-produk yang memiliki value atau manfaat di dunia kesehatan. Bergeraklah ke sana. Ya, ini ada peluang ini di masa pandemi, bergeraklah ke dalam peluang itu. Ambil peluang tersebut. Ya. Sehingga yang terjadi adalah kita terus bergerak. Ingat, orang yang bergerak itu biasanya sehat. Ya, daripada orang yang cuma duduk diam, kemudian orang yang cuma nonton TV. Ya, gerak terus, keringetan terus. Capek nggak Teh? Capek lah. Namanya gerak itu capek, keringetan gobios. Tapi dengan bergerak kita menjadi lebih sehat. Ya. Dan dengan ilmu juga yang kemudian akan memunculkan ide-ide baru. Jadi pakai pola ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, siapa Teh yang dimodifikasi? Yaitu yang saya bilang, orang-orang yang dia struggle dan dia survival banget di masa krisis dan pandemi ini. Ya, saya belajar lagi nih, saya belajar dari tokoh-tokoh. Bagaimana Hairul Tanjung, dia bisa bertahan dan dia bisa berperang, dia kemudian bisa menang di masa sekarang. Ya, bagaimana kemudian seorang tokoh yang A, B, C, D, saya serap ilmunya. Ya. Bahkan setelah saya amati, kemudian saya lihat tiru semangatnya, kemudian saya baru bisa memodifikasi. Ya, dia melakukan ini, saya modif di bisnis yang saya jalankan. Contoh begini teman-teman.
Ada yang bilang bahwa ketika kita ngomongin tentang masa resesi ini, banyak sekali orang yang ada di kelas middle, kemudian dia turun ke kelas low. Jadi yang duitnya yang awalnya punya 5 juta, dia jadi punya ya paling cuma 200.000 lah, 300.000. Maka kemudian ada pakar marketing mengatakan, di masa yang sekarang, coba mulailah membuat produk-produk yang sangat terjangkau oleh lebih banyak orang. Ya, karena sekarang yang posisi low itu lebih banyak. Ya, yang duitnya sedikit itu lebih banyak gitu, tapi mereka tetap harus bergerak. Akhirnya teman-teman yang saya lakukan adalah saya mengubah konsep produknya itu dari produk yang dia itu middle to up gitu kan, dari levelnya itu menengah ke atas, saya bikin dari menengah ke bawah. Contoh, saya punya produk seperti ini teman-teman. Dulu produk saya itu ada namanya yang produk-produk saya itu dibikin hardcover, ya. Kemudian dibikin eksklusif. Harganya itu rata-rata di atas 100 ribuan sampai 350 ribu. Kemudian saya mengadaptasi dari apa yang disampaikan oleh pakar marketing, harus membuat produk-produk yang mudah atau mudah dijual, mudah dibeli, dan terjangkau untuk lebih banyak orang. Akhirnya saya bikin produk seperti ini. Ini namanya saya namakan guidance book. Bukunya tipis seperti ini teman-teman, nggak nyampe setengah jam dibaca. Dan bandrol daripada harga produk ini pun sangat murah. Berapa? Harga buku ini cuma 79.000 saja, dan kalau ada promo-promo bisa dapat 2 ini dengan harga 99.000. Apa yang terjadi teman-teman? Boom! Penjualan meledak. Ya, karena saya kaitkan dengan isu bahwa di masa resesi dan di masa pandemi jangan berhenti belajar. Begitu Anda berhenti belajar, maka kemudian Anda akan berhenti bergerak. Maka kemudian yang saya lakukan, saya terus membuat buku-buku yang sangat sederhana seperti ini, sangat terjangkau seperti ini, dan penjualan saya naik 4 kali lipat. Ya, di mana banyak orang yang mengatakan bahwa teh penjualan saya turun teh gitu, tapi penjualan saya malah naik. Ya, karena apa? Karena yang saya lakukan adalah berusaha beradaptasi dengan kondisi. Ya, Masya Allah teman-teman. Ya, ternyata itu ya yang menjadi salah satu cara teman-teman untuk bisa tetap survive di masa pandemi dan di masa resesi ini adalah beradaptasi dengan kondisi. Kemudian akhirnya menduplikasi dan memodifikasi dari adaptasi tersebut. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di bisnis yang mungkin bukan bisnis kita, contoh ada yang di bisnis gamis, kemudian ada yang di bisnis makanan, ada yang diduplikasikan ke bisnis yang kita jalankan. Ya, teman-teman. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman terus nambah ilmu. Makanya tidak pernah berhenti dari Inscript Business Woman University untuk terus ya melakukan pembinaan, melakukan sharing, baik itu melalui Zoom seperti ini, melalui WhatsApp, melalui Telegram. Kalau WhatsApp sudah agak sedikit ya, melalui Facebook untuk berbagi inspirasi. Ya, ini yang kedua, yang kemudian selain beradaptasi juga terus berbagi teman-teman ternyata ya. Ya, jadi teman-teman yang sekarang mungkin lagi ngerasa, aduh aku down banget nih penjualanku. Aku ngerasa, aduh bener nih aku kayaknya nih mau bangkrut. Yang harus dilakukan oleh teman-teman selain beradaptasi dengan kondisi saat ini adalah teruslah berbagi. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pakar marketing, bahwa perusahaan-perusahaan yang akan survive di masa saat ini adalah perusahaan yang selalu berbagi. Ya, tidak pernah berhenti berbagi. Jadi berbagi terus. Ya, dan berbagi itu tidak selalu bentuknya uang. Jangan pernah teman-teman hanya mengaitkan berbagi atau sedekah itu adalah uang. Tapi bisa pun teman-teman dengan berbagi sharing inspirasi seperti ini. Ya, berbagi. Setiap hari saya berbagi dengan banyak sekali orang. Dengan Zoom gratis setiap pagi yang ditonton sampai 750-an orang. Kemudian siang-siang saya berbagi, kemudian jam 1, jam 2 saya berbagi gitu kan. Ini yang saya lakukan. Dan ternyata networking terus bertumbuh. Seiring dengan bertumbuhnya networking, kreativitas dan inovasi kita akan bertumbuh. Kenapa? Karena kita jadi sering ngobrol sama orang. Kita jadi sering dapat ilmu dari orang. Dan akhirnya kita bisa untuk melakukan yang namanya adaptasi. Ya, orang ini melakukan ini ya. Saya juga kayaknya bisa deh. Saya adaptasi deh dengan bisnis yang saya jalankan. Jadi banyak ide teman-teman.
untuk melakukan sesuatu di masa resesi dan pandemi ini. Bukan hanya aduh saya bingung mau ngapain, aduh saya pusing, aduh saya keuangan saya makin tipis, aduh, nggak ada yang namanya aduh lagi. Yang ada adalah gerak. Ya, yang selanjutnya apa teman-teman? Berani mengeksekusi ide itu wajib untuk teman-teman. Apa? Gimana teh mengeksekusi ide? Apa yang ada di kepala Anda dikeluarkan menjadi program kerja Anda. Saya mau bikin nih bundling untuk produk saya yang nggak laku. Jangan langsung di pikiran, aduh gimana ya kalau nggak laku lagi. Jangan gitu. Apa yang ada di pikiran Anda dan itu adalah sebuah ide, eksekusikan. Karena ternyata kesuksesan itu sama dengan ya ide plus eksekusi, ide plus implementasi. Jadi ide kemudian dieksekusi maka sama dengan sukses. Walaupun mungkin ada gagalnya, anggaplah bahwa kegagalan itu adalah proses Anda menuju kesuksesan. Ya teman-teman, Masya Allah. Jadi keberanian untuk melakukan sesuatu hal, keberanian untuk melakukan banyak hal, itu wajib dilakukan oleh kita di masa pandemi dan resesi ini. Masya Allah. Oke teman-teman, kayaknya itu deh apa yang ingin saya sampaikan hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau mau nanya bisa buka langsung videonya dan nanya langsung raise your hand, lambaikan tangan Anda. Yuk, Silakan dia. Ini masih ada yang masuk, masih ada yang baru masuk. Ya, Mak, saatnya Mak buat mengajukan pertanyaan. Silahkan, jangan malu-malu. Bisa raise your hand ya kalau mau nanya. Silahkan. Siapa Mak yang mau nanya? Mak Krisanti barangkali. Mak Lina, Mak Dila. Ayo, siapa yang mau nanya? Atau nggak ngerti dengan yang saya sampaikan nih. Ayo, silakan langsung bertanya saja. Silakan, atau Mak mungkin Lina, dia bisa barangkali. kasih insight dulu. Dia bisa kasih insight dari apa yang saya sampaikan? Ya, dari apa yang udah disampaikan oleh Teh Indari, di masa pandemi ini justru kita harus tetap bergerak ya, tetap kreatif dan inovatif untuk mencari solusi, fokus pada solusi, terus menambah ilmu, karena dengan menambah ilmu kita akan punya banyak ide-ide untuk menciptakan inovasi, terus memperluas networking, sehingga dengan memperluas networking kita akan punya banyak ide yang bisa kita ATM dari orang-orang yang sukses di masa pandemi. Nah, banyak hal yang sebenarnya disampaikan oleh Teh Indari ya, intinya kalau kita terus belajar, kita akan bisa terus menambah banyak amunisi ya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di masa pandemi. Yuk, silakan Mak, barangkali ada yang mau nanya tentang bagaimana berinovasi di masa pandemi. Ya. Saya mau nanya sama Mbak Riza. Mbak Riza, ini udah lama banget ya, dan beliau ini termasuk pebisnis online. Teman-teman, mohon maaf, saya sebelumnya mau sampaikan bahwa akun saya itu diblok sama Facebook. Mungkin ada teman-teman yang tadinya berteman dengan saya dan kemudian cari akunnya nggak ada, itu bukan saya yang blokir teman-teman ya, tapi itu mungkin kayak Mbak Rizka ini teman lama ya, leader lama. Mungkin cari akun saya kok nggak ada, kayaknya saya diblokir. Bukan, akun saya memang diambil sama Facebook ya. Karena terlalu aktif katanya di Facebook ya. Mereka menganggap bahwa saya adalah robot di Facebook. Masya Allah. Mbak Rizka, apa kabar? Baik, Kak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana penjualan gamisnya? Alhamdulillah, Teh, masih berjalan. Masih berjalan dan terus bertumbuh di masa resesi? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih terus bertumbuh. Alhamdulillah banget. Awalnya memang dari Teteh saya belajar. Masya Allah. Berapa sekarang timnya? Tim sekarang udah punya agen premium. Ada 4 orang. Terus agen regulernya sekitar 9. Yang banyak marketernya. Marketer ada, kalau di bawah saya ada kurang lebih berapa ya? Lupa. Tapi di bawah-bawah agen premium ada banyak tim juga. Jadi kurang lebih ada ratusan lah ya. Lebih lah ya, nggak tahu berapa itu, pokoknya ada di bawah agen premium itu ada agen lagi, ada marketer lagi gitu. Masya Allah, Masya Allah. Apa inovasi yang dilakukan di masa pandemi dan resesi ini? Aduh, itu Teh, sebenarnya saya juga kan niru gaya Teteh kan, dari awal banget ya Allah. Kalau ingat dulu tuh ya, saya tuh belajar banget dari Teteh, yang broadcast yang Teteh kasih ke kita dulu tuh ya, ke leader dulu tuh, itu saya ATM dari Teteh.
dari jam kerja teteh, dari tulisan teteh, akhirnya ternyata kalau kita punya tim itu kan yang kita kan manusia gitu, bukan cuma mengurus penjualan produk aja, tapi kalau kita sudah berani punya tim, yang kita urus tuh ya hati manusianya yang kita gerakkan. Nah dari situ tuh tulisan teteh tuh benar-benar bikin tim saya tuh bergeraknya tuh lebih tersentuh lah emosional mereka. Akhirnya secara otomatis selama-kelamaan mereka bergerak dengan sendirinya teh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana saya niru banget teteh tuh yang dari broadcast pagi-pagi kan jarang-jarang saya banget boleh ya diduplikasi semaunya. Boleh banget, silakan, ikhlas banget. Yang kerja teteh tuh benar-benar beda dari yang lain, makanya kalau mereka tuh akhirnya kalau teteh kan broadcast tuh jam 3 pagi, jam 5 pagi tuh udah broadcast kita kan dulu tuh. Itu saya paling broadcast mereka paling pagi banget tuh jam 6 pagi. Jadi setiap jam 6 pagi saya broadcast ke mereka, saya ngobrol sama mereka, saya tanggepin keluh kesah mereka, saya tampung, saya harus memahami mereka. Jadi ya intinya kalau kita punya tim ya kita harus paham mereka tuh bagaimana. Kalau mereka merasa dipahami, mereka merasa diperhatikan, kayaknya tuh mereka senang banget. Jadi akhirnya mereka berjalan dengan semangat gitu loh teh. Ya itu lah sama seperti teteh, benar-benar teteh tuh benar-benar apa ya? Gak apa-apa. Mbak Rizka, jangan lupa ajak pasukannya untuk 6:30 pagi ikutan Zoom-nya teteh ya setiap pagi. Udah mulai ikutan dirimu? Belum, kemarin ada agen saya yang udah nge-share ke timnya mereka. Nggak tahu deh, kayaknya mereka udah ada yang mulai ikutan deh. Zoom-nya pagi-pagi, tapi saya udah share juga leadernya harus rekan-rekan saya. Banyak yang baru join. Oke, thank you Mbak Rizka. Sekarang saya mau menyapa ini juga leader saya yang lama, Mbak Suli. Jangan diam-diam aja, baik. Kita udah lama nggak ketemu ya, Masya Allah. Dan sekarang kita ketemu lagi. Saya lihat juga pagi-pagi sudah ikut Zoom pagi. Dan sekarang juga ikut. Apa kabar Mbak Suli? Alhamdulillah sehat teh. Tambah cabai Allah, bagaimana? Kenapa? Tambah cabai nih. Pas ke Bandung pengen silaturahmi nggak keburu waktu itu. Karena iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak Suli. Bagaimana kondisi pandemi resesi ini seperti apa, Mbak Suli? Kalau yang saya rasakan ya alhamdulillah malah ini ya permintaan produk meningkat kebetulan karena kan produk saya kesehatan ya teh. Apalagi ya awalnya sih sempat mungkin kalau saya sih tetap optimis gitu ya. Saya terus meyakinkan juga kepada teman-teman tim ketika di awal-awal kan karena kita keterbatasan harus ke kantor dan sebagainya, kita untuk meeting-meeting yang biasanya ada offline, sekarang kan udah ada sarana Zoom juga gitu ya, kita jadi tetap bisa berkomunikasi. Dan untuk produk alhamdulillah kebetulan karena produk kesehatan dan memang all in one for all, jadi permintaannya malah meningkat dia termasuk tim saya. Dan alhamdulillah juga sih tetap achieve ini achieve trip gitu ya, cuman karena qadarullah harusnya kan tahun ini saya dapat ke Korea sama ke Jepang ya dengan 2 orang di tim saya, tapi ya karena pandemi akhirnya kan ada penawaran dari kantor gitu ya untuk dalam bentuk di cash voucher kan seperti itu, karena kan kita belum tahu sampai kapan. Dan qadarulahnya juga kan barengan hamil gitu ya. Oh, jadi, hamil ya? Iya teh, kelima nih teh. Masya Allah, produktif lah ya. Iya, Masya Allah. Ya pasti ada hikmahnya, tapi ya saya bersyukur sih. Makanya saya, awalnya kan saya kurang begitu tahu yang update breakfast itu ya. Pas waktu lihat, oh iya terus memang sudah ada sih tim saya yang join di TNP 18 ya, yang masuk di timnya Mbak Cici gitu. Paling karena memang saya sih suka sharing, memang teman-teman masih kadang belum terbuka gitu ya, untuk kita itu banyak belajar gitu, padahal sebenarnya kan sarana itu banyak. Jadi misalkan kadang kan saya kasih voucher untuk belajar di teknik kayak kapan itu, misalkan ya setelah budget atau mungkin apa yang kayak suka-suka kayak gitu, itu saya daftarin lah beberapa, saya kasih ribet gitu. Cuman untuk upaya itu banyak belajar langsung ke teteh itu masih belum gitu. Baru ada satu itu alhamdulillah yaitu yang masuk di TNP, karena kan sering berinteraksi dengan teman-teman yang memang sudah masuk di komunitasnya TNP. Gitu. Jadi ya saya masih pengen sih, karena saya diskusinya sama dia sih, ayo gimana ya ini teman-teman kita nih biar maksudnya haus ilmu gitu loh, biar maksudnya nggak cuma ngandelin dari kita yang sudah ada di dalamnya, tapi bagaimana effort dia dari diri pribadi itu upayanya
untuk dapetin Ya. ilmu bareng-bareng gitu. Mungkin Yang ada jelas gini, masukan, Teh? untuk Zoom pagi itu 6:30 itu kan Zoom yang bebas, itu gratis. Teman-teman bisa belajar secara gratis. Tugas teman-teman hanya membagikan saja linknya, setiap malam dibagikan, besok ketemu lagi 6:30, terus seperti itu. Nah, pada saat setelah Zoom, teman-teman itu harus membuat resumenya. Ya, bagikan lagi ke teman-temannya, ini loh hasil Zoom pagi gitu kan. Dengan seperti itu, nanti lambat laun mereka akan tertarik. Oh, ternyata ada kayak gini. Apalagi ditambah setelah resume langsung dipraktekkan. Hasil Zoom saya hari ini adalah saya bisa bikin storytelling. Misalnya kayak begitu, dipraktekkan, di-share kepada teman-teman. Insya Allah kalau konsisten melakukan itu, saya yakin bahwa teman-teman yang ada di jaringan Anda punya otot belajar yang sangat kuat. Kalau di jaringan saya, belajarnya mereka 3 kali dalam 1 hari. Yang pertama adalah subuh, dini hari saya sudah masuk ke dalam grup, kemudian 6:30 mereka udah harus ke Zoom, kemudian malam, 7:30 malam mereka sudah saling sharing di grup pasukan. 3 kali sekaya minum obat belajar itu. Itulah yang membuat bahwa pasukan kami itu sangat cepat bertumbuh karena mereka selalu haus ilmu. Teman-teman, haus ilmu itu adalah poinnya hari ini ya teman-teman, untuk bisa kreatif dan inovatif di masa pandemi dan resesi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti Zoom kali ini. Saya tidak ngajak ngobrol sama semua, ada Mbak Intan, Mbak Lina, kemudian ada Mbak Krisanti, ada Mbak Lina juga, ada Mbak Upi, ada Mbak Dila, Mbak Nani, Mbak Rina, Mbak Vera, Mbak Rizka, Mbak Tanti, Mbak Dewi, Mbak Sartika, Mbak Nuraini, Mbak Mimi, Mbak Amerini, kemudian Mbak Dewi. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini yang tidak secara offline, tapi mudah-mudahan secara online sudah bisa membakar